Oke ya, sebelumnya saya mau sambut dulu nih teman-teman yang baru hadir pada Zoom training malam hari ini ya. Ini Zoom khusus buat member ya. Jadi apa namanya? Memang kita khususkan buat mereka yang baru pertama kali bergabung ya di Business Gen atau kita punya mitra gitu ya. Kita punya downline yang baru bergabung. Nah, ini ilmunya nih ilmu basic gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk diri kita kalau kita baru gitu ya, baru memulai atau buat tim kita nih ya, kalau kita baru punya tim yang baru baru aja bergabung nih dengan Gen. Ya supaya apa? Supaya nanti memulainya dengan benar gitu ya, memulai dengan benar, udah gitu juga eh, nggak terlalu banyak hambatan nantinya di lapangan atau di dalam perjalanan ya. Nah, nama trainingnya ini Start Your Engine gitu ya. Kenapa Start Your Engine gitu? Jadi karena di bisnis ini ibaratnya itu sebuah mesin nih teman-teman. Ya, sebuah mesin yang harus kita hidupin nih gitu ya. Namanya sebuah bisnis itu harus kita mulai kan gitu. Nah, kadang orang banyak bertanya, gimana nih cara mulainya nih? Saya baru bergabung ya kan. Terus atau saya baru bergabung udah gitu saya baru ngajak temen nih. Ibaratnya saya aja belum bisa, tapi saya udah punya temen yang mau bergabung juga. Nah, gimana caranya? Ya, jadi bisnis kita ini ibaratkan sebuah mesin ya, ibaratkan sebuah mobil lah. Ya. Nah, training kali ini kita akan bahas materi yang dasar aja ya teman-teman semua. Kita sharing-sharing di sini bagi teman-teman yang mungkin udah punya jam terbang yang lebih lama, yang udah punya pengalaman di bidang network. Tentunya ini sebagai reminder aja gitu ya. Jadi kita saling saling berbagi ya, saling sharing supaya teman-teman nanti bisa terapkan juga. Ya. Oke, coba lanjut, Alzen. Nah, jadi nama trainingnya ini adalah Start Your Engine. Hidupkan mesin bisnis gen Anda sekarang juga, saat ini juga. Kenapa? Karena bisnis yang sukses itu adalah yang dimulai, gitu ya. Bisnis kalau dipikirin aja nggak dimulai-mulai ya sama aja kan gitu, nggak akan ada hasil gitu kan. Cuman kadang banyak orang yang baru pertama kali menjalankan bisnis ini, mau mulainya bingung gitu kan. Saya mesti ngapain dulu nih, gitu. Udah bergabung nih di Gen nih, terus ngapain nih gitu kan? Atau kita baru punya downline nih, itu downline saya mau diapain nih? Udah bergabung nih, terus mau diapain gitu kan? Nah, nanti di sini kita ada panduannya nih step by stepnya supaya teman-teman bisa melakukan gitu ya. Oke, lanjut next. Nah, di sini teman-teman lihatnya ini ada sebuah mobil, ya, ibaratnya kendaraan. Jadi Gen ini bisnis kita ini adalah ibaratkan sebuah kendaraan, ya, sebuah ibarat sebuah mobil lah. Jadi kalau teman-teman baru beli mobil gitu katakanlah atau ganti mobil atau baru naik mobil orang misalnya gitu ya. Kadang kan kita karena bukan mobil kita atau kita belum belum terbiasa dengan mobil itu. Kadang kan harus banyak yang kita kenalin dulu nih dengan mobil kita nih, ya kan? Misalnya contoh nih, misalnya saya biasa pakai mobil bensin gitu kan, tiba-tiba teman saya minjemin mobil listrik nih. Kan kadang di awal kagok kan. Walaupun kita bisa nyetir mobil nih, tapi begitu ganti kendaraan, kita kagok nih, ya kan? Kita mesti kenalin dulu nih, ini cara ngidupinnya gimana, ya kan? Terus gasnya sebelah mana, remnya sebelah mana, sennya sebelah mana, kan gitu. Ya, supaya apa? Supaya nanti begitu kita berkendara, kitanya nggak bingung gitu kan. Kalau kita misalnya gini, baru misalnya saya biasa pakai mobil bensin gitu ya, terus tiba-tiba teman saya ngasih mobil listrik nih, katakan gitu. Terus saya langsung tak naik aja nih. Begitu naik kan kita bingung nih, ini ngidupinnya di mana nih kan gitu, ya kan? Nah begitu Toto udah bisa ngidupin langsung jalan, begitu jalan kita nggak tahu nih indikator-indikatornya di mesin kita gitu ya di ini apa aja nih. Kalau mobil biasa kan misal digas kedengeran nih suaranya kan, oh makin kencang bunyi gasnya berarti makin cepat lajunya gitu ya. Begitu di mobil listrik nggak ada suaranya, nah kan bingung juga nih. Nah itu ilustrasi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang ini eh, baru memulai gitu ya, memulai bisnis, terutama bisnis gen ini, yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah kenali kendaraannya, ya. Nah, coba buka next. Nah, maksudnya kenali kendaraannya gimana? Nah, yang pertama nih, yang paling penting, kenali dulu perusahaannya, ya. Gen itu siapa, gitu kan? Ownernya siapa, ya kan? Latar belakangnya seperti apa, visi misinya bagaimana, ya kan? Coba nih teman-teman yang hadir di sekarang ini ada berapa orang nih saya lihat ya? Ada 17 orang ya.
Coba, ada yang tahu nggak nama perusahaan gen apa namanya? Coba ketik di kolom komen. Ayo, yang tahu ketik angka 1 atau langsung ketik nama perusahaan gennya. Kan kita tahunya gen itu bukan nama perusahaan ya teman-teman ya. Coba nama perusahaan gen apa, yo? Coba di kolom komen, saya mau lihat. Ini training boleh interaktif ya kita ya. Saya mau tahu nih teman-teman udah tahu belum? Cuman dengarnya gen ya kan, gen Indonesia. Nama perusahaannya tahu nggak? Coba di komen ayo. Coba ada nggak nih yang komen nih? Jangan nanti ditanya sama downline, kamu sekarang bisnis apa? Gen. Nama perusahaannya apa? Nggak tahu perusahaannya apa namanya, ya kan? Nah, jadi teman-teman kalau belum tahu ya, nama perusahaan Gen itu PT Citra Harapan Indonesia, ya nama perusahaannya. Gen itu singkatan, ya kan? Itu trademark kita atau apa ya istilahnya tuh tagline kita lah buat kita jualan, ya brand kita lah buat kita memasarkan gitu kan. Ya sama kayak misalnya teman-teman apa namanya masarin suatu produk Aqua katakan gitu ya, nama perusahaan kan bukan Aqua gitu ya. Nah jadi contoh kayak gini, jadi teman-teman udah tahu nih perusahaan Gen seperti apa, ya kan? Ownernya siapa, latar belakang ownernya bagaimana, komisarisnya seperti apa, terus alamatnya juga kantor pusat nih, teman-teman yang baru hadir nih, ayo coba, yang tahu kantor pusat Gen di mana, yang tahu nggak? Ada yang bilang Gen di Bekasi, di Galaksi, di Galaksi itu stokis doang ya, jadi kantor pusat Gen bukannya di Bekasi ya. Jadi ini dulu, jadi teman-teman hal-hal basic dulu, teman-teman kuasain atau cari gitu ya, cari infonya tentang perusahaan. Di Tangerang, betul Bu Dona. Tangerangnya di mana yo? Jangan cuma bilang Tangerang doang, ya. Tepatnya di Gading Serpong, ya, di Ruko Darwin ke kantor pusatnya. Kita ada cabangnya juga di Tanjung Duren, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang belum pernah main ke kantor pusat atau ke cabangnya, boleh sekali-sekali main, gitu ya. Tunggu Mas Zen tuh di sana ada Mas Zen ya. Nah, itu satu. Jadi kenali dulu perusahaannya secara keseluruhan ya, legalitasnya, namanya, ownernya, visi misinya, alamatnya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, nah berarti teman-teman ibaratnya mobil nih udah tahu nih, oh gasnya di sini, oh remnya di sini, oh ini kaca spionnya begini, ibaratnya gitu kan. Jadi oke, nah satu nih. Terus selanjutnya coba next. Nah, yang kedua produknya, ya kan? Produknya Kin apa aja, teman-teman juga mesti tahu gitu kan. Jangan cuma satu produk aja yang tahunya. Kadang tahu produknya tapi nggak tahu manfaatnya, nggak tahu dibikinnya di mana, ya kan? Nggak tahu ingredientnya, bahan aktifnya apa, teknologi yang dipakai apa, gitu ya. Nah, kenapa ini kita harus tahu sebagai basic kita, sebagai dasar kita? Karena ini adalah hal yang kita akan sampaikan nanti di lapangan, gitu ya. Misalnya teman-teman yang jualan propolis, misalnya katakan, teman-teman harus tahu manfaatnya apa, ya kan, bahan bakunya bagaimana, diproduksinya di mana, kan gitu, ya. Jangan kita jualan sesuatu tapi kita sendiri nggak tahu gitu kan. Nah itu tentunya akan jadi problem juga nanti di lapangan. Dan orang nggak percaya kan. Misalnya gini, teman-teman mau jual nih, katakanlah propolis gitu ya. Kita jual nih, ini propolis, ini manfaatnya apa? Aduh, saya nggak tahu ya, saya belum pernah coba. Kira-kira percaya nggak orang? Ya kan? Pasti nggak percaya kan? Kalau kita bisa kasih produk knowledge yang jelas, manfaatnya, bahan bakunya, orang pasti lebih percaya, lebih yakin. Apalagi kalau kita pakai, ya kan? Mereka tahu kita pakai nih, pengguna, kita testimoni dengan diri kita sendiri gitu kan, atau keluarga kita, orang akan lebih percaya. Gitu. Nah, ini yang harus teman-teman kenalin ya. Jadi perusahaannya terus produknya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, karena ini bisnis, teman-teman juga mesti kuasai marketing plan-nya ya. Compensation plan-nya, pembagian bonusnya gimana gitu ya. Kok saya bisa dapat bonus segini, dari mana nih dapatnya? Ya, karena di Gen ini kan bonusnya transparan. Ya, gampang dilihat di apa namanya? Di back office kita gitu ada reportnya gitu ya. Oh, ini bonus dari si A, dari si B, oh ini bonus sponsor, ini bonus pairing, oh ini bonus matching. Kelihatan. Jadi teman-teman mesti tahu kenapa. Kalau teman-teman tahu hitungan-hitungan bonusnya, nanti di lapangan teman-teman jalan ini bisa lebih maksimal. Ada strategi-strategi yang teman-teman bisa terapkan gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman kuasai betul cara bagi bonusnya. Maksimalnya bagaimana nih? Gitu kan. Ibaratnya kalau saya daftarin member nih, member baru, saya taruhnya di sebelah mana nih? Ya kan? Di titik yang mana nih? Di jadi
grupnya siapa nih misalnya gitu ya. Supaya apa? Supaya teman-teman dapat hasilnya maksimal gitu. Jangan asal taruh, oh daftar orang taruh sini lah, daftar lagi taruh sana lah. Nggak maksimal kan sayang gitu ya. Jadi bagaimana kita menguasai marketing plan-nya, pembagian bonusnya seperti apa, supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan income kita. Ya, nah ini salah satunya. Oke, lanjut. Nah, tentunya di mobil kita gitu ya, di kendaraan kita nih, pasti kan banyak indikatornya, alat-alat bantu. Bener ya? Kalau teman-teman nyetir nih, cuman nggak ada kaca spionnya gimana? Bisa nggak nyetir? Nggak mungkin kan? Mau ngeliat kanan nggak ada kaca spionnya, ngeliat kiri nggak ada, ya kan? Kan itu alat bantu gitu ya. Nah, terus apalagi dashboard tuh, ya apa namanya speedometer, itu kan alat bantu. Gimana teman-teman naik mobil nih, ya kan begitu jalan nggak ada speedometernya, nggak ada apa namanya indikator bahan bakar, nggak ada kaca spionnya gitu kan, kira-kira jalannya mulus nggak? Nggak mulus tentunya kan. Kenapa? Karena kita nggak pakai alat bantu. Nah, alat bantu ini digunakan untuk apa? Memudahkan jalannya kita. Ya. Nah, jadi tadi setelah teman-teman kenalin kendaraannya, sekarang siapkan alat bantunya supaya jalannya lebih mulus. Gitu ya. Apa aja alat bantunya? Yuk kita buka satu-satu. Nah, yang pertama adalah pertemuan. Karena bisnis network ini, bisnis MLM adalah bisnis yang dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Ya, baik one on one gitu ya sama teman kita presentasi atau table talk ya kan atau skala besar, skala yang genos gitu misalnya yang kita sewa ruangan gitu ya. Jadi dibangun dari satu pertemuan ke pertemuan lain. Ini adalah alat bantu ya. Kenapa? Kadang gini, kita yang baru-baru ini kan mungkin kita nggak bisa jelasin nih. Ya, kita nggak bisa jelasin ke prospekan kita nih bagaimana meyakinkan dia tentang gen. Nah, gimana caranya? Ajak dia ke pertemuan, ya. Ajak dia ketemu upline kita, ya. Sambil ngobrol misalnya kan, atau ajak ke acara-acaranya gen, gitu kan? Supaya apa? Pertemuan ini adalah alat bantu kita untuk meyakinkan dia, ya, meyakinkan prospek kita. Nggak hanya prospek kita, kadang orang yang sudah jadi downline kita, kadang butuh diyakinkan lagi, gitu kan? Oh ini perusahaan besar gitu. Kalau dia nggak pernah lihat pertemuannya gen, ya, apalagi pertemuan yang besar gitu ya. Tentunya kan orang masih meraba-raba nih, ini gen bagus nggak sih, gen besar nggak sih, gitu kan. Tapi kalau kita ajak mereka ke pertemuan besar, ya kan, mereka lihat, mereka tambah yakin. Nah, kalau mereka yakin, mereka semangat. Kalau mereka semangat, mereka melakukan, gitu kan, mereka bekerja, ibaratnya. Nah, kalau banyak orang yang semangat dan bekerja, ibaratnya, tentunya omsetnya akan hadir, gitu ya. Nah, terus yang kedua, coba, ini alat bantu yang kedua ya. Terus flip chart. Nah, flip chart ini adalah bantu ya teman-teman di sini. Coba saya mau tahu nih, yang udah punya flip chart siapa nih? Ada yang udah punya belum? Coba, yang udah punya ketik angka 1 di chatnya. Saya mau tahu berapa banyak yang udah punya flip chartnya Gen nih. Sebentar ya, saya ambil dulu ya. Nah, ini salah satunya kayak gini teman-teman. Ya. Nah, ini ada flip chart yang begini ya, ada lagi yang kayak apa namanya kalender gitu ya. Ini ada alat bantu kita nih. Untuk apa? Untuk kita membantu menjelaskan ke prospekan-prospekan kita bahwa ini loh game gitu kan. Kalau kita lagi ngobrol, kalau cuma diomongin doang, biasanya orang lupa. Ya kan kita ngobrol-ngobrol sama temen nih. Saya bilang, oh saya ada perusahaan bagus, begini-begini, produknya begini-begini. Tapi kita ngomong doang gitu. Ya, begitu pulang lupa dia kita tadi ngomong apa. Tapi kalau ada sesuatu yang dia lihat, karena orang ini kan lebih condong ke visual gitu ya. Kalau ada sesuatu yang dia lihat, dia akan ingat gitu. Oh, ada produk bagus nih, propolis nano, dibikin oleh Profesor Nurul gitu kan. Oh, yang pakai udah banyak nih, ya. Ada pejabat-pejabat dan lain-lain segala macam. Kalau dia udah lihat, itu lebih gampang diingat gitu untuk prospekan kita dibanding kita cuma ngomong, gitu ya. Nah, itu jadi alat bantu kita. Jadi teman-teman yang belum punya segera miliki ya. Kalau yang memang mau serius jalanin gen. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga brosur ya. Jadi minimal seminimal minimalnya kita harus punya brosur. Kenapa? Kalau kita jelasin produk ya kan, kalau sambil jelasin sambil kita kasih brosurnya, apalagi kita ini ya, kita jelasin nih manfaatnya. Oh ini di brosur nih manfaatnya ini, ya kan, bahan bakunya ini.
itu orang lebih yakin gitu, lebih percaya, ya kan? Apalagi begitu kita selesai presentasi gitu ya, misalnya kita ketemu temen nih, habis kita jelasin, kita tinggalin brosurnya dengan nomor telepon kita di belakang. Nah, minimal dia ingat gitu, sampai pulang rumah dia baca-baca, misalnya kita tadi presentasi ke suaminya, gitu pulang, istrinya lihat gitu, oh bagus nih Pak, ya kan, bagus nih Bang, produknya, beli dong, mau dong, kan gitu. Ada sesuatu yang dia bawa. Nah, ini adalah alat bantu. Jadi teman-teman harus punya, ya minimal brosur lah. Oke, lanjut. Nah, terus kalau teman-teman udah siapin nih, ya alat bantunya udah disiapin semua, udah tahu nih alat bantunya apa aja yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya juga stokis gitu kan. Terus kantor pusat itu juga alat bantu. Ya, misalnya teman-teman nih kan misalnya di Tanjung Duren itu ada cek kesehatan atau ada acara Genos ya kan, atau di Bekasi, di Stokis Bekasi ada cek kesehatan atau ada acara presentasi. Itu gunakan untuk menghadirkan prospek ya kan, untuk menghadirkan calon member. Supaya apa? Biar mereka bisa kita bantu untuk meyakinkan mereka gitu. Nah, jadi kalau teman-teman udah menguasai alat bantu tadi, nah langkah selanjutnya ini yang paling penting nih, ya. Bisnis ini bisa berjalan kalau ada orang yang jalanin, bener ya. Kalau teman-teman cuma sendirian aja terus nggak akan berkembang, bener kan? Nah, gimana caranya supaya bisnis ini berkembang? Teman-teman harus punya tim, ya, harus punya daftar nama, harus punya daftar prospek. Siapa nih orang-orang yang akan saya kenalkan tentang Gen, ya kan? Baik untuk produknya atau untuk bisnisnya gitu ya. Kadang ada yang mungkin orang saya nggak butuh bisnisnya, saya cuma mau konsumsi produk, ya nggak apa-apa juga. Atau misalnya saya eh, mau bisnisnya aja karena saya lagi banyak kebutuhan nih, saya mau dapat income tambahan, ya. Jadi teman-teman nanti bisa milih ya siapa-siapa aja yang bisa kita presentasikan tentang Gen gitu ya, bisa kita kenalkan tentang Gen. Nah, yang paling pertama adalah kita mesti tulis dulu nih daftar prospek kita, siapa-siapa nih calon orang yang mau kita kenalkan tentang Gen. Karena kita bingung ya, aduh siapa gitu ya yang mau kita kenalin tentang Gen. Nah, nanti saya bantu nih. Kalau teman-teman ada yang punya catatan, buku catatan mungkin bisa ditulis ya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama nih, siapa yang teman-teman harus kontak? Minimal 10 orang yang sering Anda kontak. Ya, itu ibaratnya hot prospek Anda lah. Ya, jadi orang yang sering Anda kontak. Mungkin entah saudara Anda, entah tetangga Anda, ya entah teman Anda, nggak tahu gitu ya. Pokoknya 10 orang yang Anda sering kontak, ya kan? Mungkin Anda sering jalan bareng juga gitu ya. Nah, itu Anda list siapa orang-orangnya gitu ya. Catat tuh. Oke, lanjut. Next. Yang berikutnya siapa? Nah, keluarga inti dan keluarga dekat ya. Adik, kakak, bapak, ibu, tante, om, ponakan ya. Semua deh. Pokoknya yang keluarga inti dan keluarga dekat siapa? Kayak saya nih, saya sekeluarga semuanya di Gen. Bapak saya di Gen, ibu saya di Gen, ya kan? Tante saya di Gen, adik saya di Gen, istri saya di Gen, anak saya di Gen. Ya, kan paling gampang tuh. Ya. Siapa duluan yang kita ajak? Ya udah keluarga inti dulu, ya, keluarga dekat dulu. Ya kan? Kalau kita tulis aja udah banyak tuh. Orang tua misalnya kan, mertua, adik, kakak, ya kan? Ponakan, om, tante, anak misalnya kan. Segitu aja udah banyak tuh. Ya kan? Yang calon-calon tim kita nantinya ke depan. Ya. Jadi teman-teman bisa tuh siapa-siapa yang mulai ditulis nih. Oh, keluarga inti saya ini. Gitu, yang akan kita kenalkan Gen. Oke, lanjut. Nah, nanti ada training khusus yang ngebahas tentang modul ini ya. Ini sebenarnya kita ada 7 modul, teman-teman. Cuman ini saya ringkas pada malam hari ini namanya Start Your Engine ya. Cuma nanti kalau mau pendalaman per modul ini, bagaimana caranya menyusun daftar nama, bagaimana memilah segala macam. Nah, itu nanti ada trainingnya khusus ya. Ini kita secara global aja. Yang paling sederhana aja, teman-teman. Pokoknya udah keluarga inti siapa, keluarga dekat siapa, terus teman dekat, teman pergaulan yang kita sering bergaul lah, gitu ya. Mungkin teman alumni, ya alumni sekolah, atau teman tongkrongan, teman ngopi bareng, ya kan. Nah, siapa tuh? Catat. Ya. Bagusnya dicatat teman-teman. Ya, jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat lupa. Ya, catat di kertas. Ya, jangan cuma ada, oh ada di HP saya, jangan catat. Kalau cuma di HP tuh kita biasanya nggak akan kita kontak tuh, ya, karena di HP kita aja udah bisa ribuan nomor kan. Mendingan kita kontak satu-satu. Oh ini si A, si B, si C. Nah baru nanti kita kontak ya di materi selanjutnya. Oke, next. Siapa lagi?
tetangga, ya kan, tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Nah, kan banyak tuh tetangga yang bisa dikontak ya, bisa diprospek lah. Terus lanjut, siapa lagi? Teman alumni sekolah ya tadi udah ya, teman-teman dekat. Yang kadang kan kita sering kumpul nih sama teman alumni, alumni SD kah, SMP kah, SMA kah, kuliah kah, ya kan? Pasti sering tuh, karena kita punya grup WhatsApp-nya gitu ya. Nah, siapa tuh yang dari kadang gini di grup alumni sekolah kita kan kadang kita nggak akrab dengan semuanya gitu ya. Katakanlah ada 100 orang nih di grup tuh alumni kita. Mungkin kita cuma akrab cuma 5 orang, 10 orang gitu kan. Ya itu aja, yang akrab itu aja dulu. Karena dari mereka-mereka itu nanti akan nyebar juga dengan sendirinya. Ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Rekan bisnis. Nah, teman-teman yang berbisnis nih, ya kan misalnya yang punya warung siapa, ya kan misalnya kita punya kenalan yang punya restoran, punya kafe, ya kan, atau teman bisnis kita, misalnya kita punya lagi sedang berbisnis apa, ya kan, atau yang orang-orang yang berhubungan dengan bisnis kita gitu, ya, yang misalnya kita punya bisnis nih, ada pelanggan kita, ya kan, itu bisa kita kenalin juga tentang Gen, ada vendor kita, supplier kita, gitu ya, yang berhubungan dengan bisnis kita. Ya, kenapa? Karena mereka pertama dia sudah kita dengan dia tuh sudah terjalin ikatan bisnis nih, ya kan? Jadi kalau nambah bisnis lebih gampang kan, ya. Oke, lanjut ya. Dan banyak ya teman-teman. Jadi yang intinya ini dulu aja. Yang penting teman-teman list ya siapa-siapa calon prospeknya ya yang mau dikenalkan Gen. Nah ini dulu. Kalau teman-teman sudah tulis, baru nanti next step-nya, gitu ya. Kalau ini nggak ditulis, nggak dikumpulin orang-orangnya, percuma. Next step-nya juga nggak akan jalan juga, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau teman-teman udah list nih nama-namanya, oke buka aja Mas. Selanjutnya teman-teman bikin jadwal kerja gitu ya. Kalau teman-teman merasa ini bisnis, harus punya schedule ya, punya jadwal gitu ya. Contoh misalnya, oh si A sama si B nih harus Senin nih saya bisa temuin nih, ya kan? Karena mungkin dia sibuk nih misalnya orangnya. Kalau si C sama si D mungkin hari Rabu baru bisa ketemuan nih, ya kan? Terus yang lain misalnya oh hari Minggu gitu ya. Nah teman-teman harus punya jadwal nih. Supaya apa? Supaya efisien waktunya. Karena di bisnis network ini kita nggak perlu sepenuh hari gitu ya teman-teman. Nggak perlu dari pagi sampai pagi atau dari pagi sampai malam, nggak perlu. Kadang sehari 2 jam, 3 jam aja melakukan bisnis ini udah cukup. Yang penting efisien gitu ya. Contoh misalnya nih, kalau Senin saya punya waktu cuma 2 jam nih misalnya ya. 2 jam saya seputaran Bekasi misalnya. Nah dari 2 jam itu siapa aja orang Bekasi ini yang akan saya prospek, akan saya temuin gitu ya. Jadi jangan sampai kita bikin jadwal itu Senin ini ada 3 orang nih misalnya, yang satu di Bekasi, yang satu di Tangerang, yang satu di Bogor gitu, ya kan? Itu aja udah makan waktu lama gitu, nggak efisien. Jadi misalnya Senin, oh Senin saya di Bekasi, siapa aja orang Bekasi nih yang mau saya prospek, kan? Oh misalnya Selasa, oh Selasa saya lagi arah ke Bogor misalnya. Nah siapa aja yang di Bogor, ya kan? Kita list tuh nama-namanya. Nah itu yang kita temuin, gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya jadwal kerja, itu akan lebih efisien, akan lebih mudah dievaluasi, gitu ya. Lebih mudah dipantau. Kira-kira ini udah maksimal apa belum yang saya kerjain, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman bisa bikin nih, ya table nih minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, termasuk schedule kalau ada acara-acara Gen nih, misalnya Zoom ya, Zoom training, ada Zoom Genos, atau acara offline, atau acara cek kesehatan, misalnya gitu ya. Itu di tanggal berapa tuh? Nah, jadi sebelum tanggal itu, teman-teman udah tahu nih, siapa-siapa yang bakal diundang nih. Misalnya nih, di Stokis Bekasi, hari Senin ada cek kesehatan misalnya gitu ya. Nah, teman-teman udah tahu nih, oh Stokis Bekasi nih, tiap hari Senin nih ada nih, ya jam 1 siang misalnya. Nah, orang Bekasi siapa nih yang akan saya coba undang ke cek kesehatan di Stokis Bekasi? Gitu. Misalnya hari Rabu ada di Tanjung Duren misalnya. Oh, teman-teman saya di Jakarta siapa nih seputaran Tanjung Duren yang bisa saya ajak ke situ, gitu kan? Nah, itu akan lebih maksimal kalau teman-teman sudah schedulein gitu ya, udah dibikin ya apa namanya daftarnya kayak gini nih, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ya. Jadi lebih efisien, efisien waktu, efisien tenaga, efisien biaya. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi udah di list nih orang-orangnya, teman-teman udah schedulein ya kan, acara acara apa saya akan datangin orang nih, ya kan ada
acara-acara gen apa, atau saya mau mau apa ketemu mereka di mana-mana aja. Nah, yang berikutnya adalah mengundang mereka untuk datang, ya kan? Jadi kalau mereka cuman kita list doang, terus kita nggak undang ya percuma juga, bener nggak? Sekarang gimana caranya kita undang mereka untuk datang? Datang kemana? Ke acara table talk misalnya ya, ketemu upline kita, atau undang ke stokis, atau undang ke kantornya Gen gitu ya. Nah, gimana cara ngundangnya? Nah, ini kita ada beberapa skripnya nih ya. Nanti materi khusus mengundang nih ada sendiri ya. Ada setengah jam sendiri yang khusus mengundang. Kita nggak akan bahas detail tentang bagaimana cara mengundang. Ini yang intisari-intisarinya aja. Oke, lanjut. Next. Nah, ini ada skrip-skripnya nih ya. Teman-teman bisa pakai skrip ini mau via WhatsApp, via telepon, apa segala macam, teman-teman bisa. Ya, ini biar gampang nih, nggak usah mikir ya. Netscape yang pertama nih, mau kita panggil bos atau kita panggil bro atau sis atau apalah ya. Misalnya, bos, gue lagi ada proyek nih, masih butuh 2-3 orang lagi nih buat partner gue. Gue inget sama lo nih, lo ada waktu nggak Senin atau Selasa? Kita meeting via Zoom. Atau misalnya kita ketemu di coffee shop mana gitu ya. Nah, biasanya kan orang akan bilang, proyek apa bro gitu. Gue nggak bisa jelasin nih via telepon atau via WhatsApp, kita nggak bisa. Mendingan ketemu aja deh. Ya, lo bisanya Senin apa Selasa? Kasih 2 pilihan teman-teman. Ya, jangan bilang lo bisa nggak datang. Ya, jangan begitu. Langsung aja tembak. Lo bisanya Senin atau Selasa? Gitu. Nah, kalau mereka itu hot prospek kita, apalagi orang yang tadi tuh, yang list-list tadi tuh, yang tadi orang-orang yang sering kita kontak, keluarga inti kita, teman pergaulan kita, biasanya mereka kemungkinan besar mereka iya akan hadir, gitu ya. Oke, ini skrip yang pertama, mau dicatat nggak nih? Ya, oke, next. Skrip yang kedua, bro, apa kabar? Kangen nih gua, ngopi-ngopi yuk. Kebetulan ada teman lama gua nih baru ketemu, dia lagi bawa bisnis nanoteknologi nih, keren banget nih. Kayaknya cocok nih sama lo nih. Dia udah sukses besar dia. Ya, gue mau minta rahasianya nih. Kira-kira lo bisa temenin gue nggak hari Selasa atau hari Kamis di Stokis Bekasi? Nah, atau jangan bilang Stokis lah ya, di Bekasi misalnya, atau di Tanjung Duren di kantornya. Ya, pasti kan dia juga nanya nih, wah bisnisnya kayak gimana bro? Gue nggak bisa jelasin di sini, makanya gue mau ngajak lo. Kita temuin aja nanti, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut di kantornya dia, gitu ya. Nah, itu skrip kedua. Nah, jadi ini skrip-skrip ini itu skrip-skrip yang rata-rata memang sudah terbukti gitu ya, sudah terbukti bisa mendatangkan orang kalau kita undang. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada yang mau nyatet dulu nggak? Atau kita langsung aja, cepat aja ya. Nah, yang ketiga nih. Nah, ini kalau kita punya prospekan yang secara level sosialnya lebih tinggi dari kita. Ya, kalau tadi itu teman ya, teman pergaulan, saudara apa segala macam bisa. Kalau ini kalau kita kadang kita punya punya teman yang secara status sosialnya mungkin lebih di atas kita gitu ya, mungkin lebih tinggi di atas kita, mungkin dia udah lebih sukses dari kita gitu. Nah, kalau mereka yang udah lebih sukses dari kita, biasanya kita apa ya, mereka tuh lebih senang kalau kita minta masukan gitu ya, minta pendapatnya ya. Jadi cara ngundangnya juga beda gitu. Jadi contoh gini, halo Pak, apa kabar? Kebetulan teman saya lagi ada kerjasama dengan profesor di BRIN Pak, ya BRIN itu Badan Riset Inovasi Nasional, dan lagi cari distributor untuk produk nanonya mereka, Pak. Nah, kan saya ingat Bapak ini kan pebisnis handal nih, Pak. Ya kan bisnisnya udah banyak, luar biasa nih. Nah, saya mau minta pendapat Bapak nih, mau masukan dari Bapak. Kira-kira Bapak bisa nggak ketemu sama saya hari Senin atau Selasa untuk kita meeting tentang ini, Pak. Saya pengen dengar banget pendapat Bapak nih sebagai pebisnis handal. Gitu ya. Biasanya orang-orang kalau kita dimintain pendapatnya gitu ya, dimintain nasihatnya, mereka akan dengan senang hati. Gitu, ya. Oh ya boleh deh, tapi saya nggak bisa datang ke sana, kamu aja datang ke tempat saya misalnya, boleh juga nggak apa-apa, yang penting kan ketemu, gitu ya. Nah kalau udah ketemu jangan lupa bawa alat bantu, ya, flip chart nih. Jangan cuma datang ngobrol doang gitu ya, tetap harus ada alat bantu dan produk, ya. Oke, lanjut. Nah kalau tadi udah diundang, ya kan, udah datang nih, langkah selanjutnya di presentasi. Ya, dikenalkan nih tentang gen. Ya. Nah, presentasi ini bisa macam-macam ya, bisa kita presentasi sendiri ya, kalau kita masih kagok gitu ya, atau masih aduh saya belum terlalu ngerti deh. Bisa dibantu dengan upline-nya gitu ya, upline leadernya siapa
yang bisa bantu jelasin, ya kan? Atau ke kantornya Gen bisa bantu, tapi pihak dari marketing Gen bisa bantu jelasin juga, ya. Terus bisa diundang ke one on one atau ke acara tabletop gitu ya. Nah, begitu di presentasi ini yang paling penting adalah pertama harus ada alat bantu, ya. Kemudian harus ada edifikasi ke upline. Ya, edifikasi itu apa? Edifikasi itu kita memberikan power ke pihak ketiga, ya, ke upline kita. Kenapa? Supaya upline kita ini bisa menjelaskan tentang Gen dan didengar gitu. Kenapa? Karena kita sudah edifikasi duluan. Edifikasi itu mempromosikan lah ya. Edifikasi itu memberikan kekuatan nih pada upline kita. Gitu. Kenapa? Karena sesuatu barang gitu ya, barang ini nilainya berbeda kalau diucapkan dengan orang yang berbeda. Gitu. Contoh gini deh, misalnya ya, kita minum botol apa namanya air mineral lah, ya kan? Yang kalau saya yang bilang air mineral ini enak gitu misalnya ya. Tapi atau ada artis misalnya katakanlah siapa gitu ya. Misalnya artis terkenal bilang minuman ini enak gitu. Yang lebih dipercaya siapa? Pasti yang public figure tadi kan, artis tadi gitu. Kenapa? Karena dia sudah teredifikasi, sudah apa ya? Sudah punya power gitu. Nah, sedangkan upline kita ini kan prospek kita belum kenal nih, ya kan? Nah, kalau belum kenal, justru kita yang harus memberikan power ke upline kita. Kadang kalau prospekan kita sama kita yang udah saling kenal nih, ya kan? Apalagi kalau teman sendiri, kadang kan ya namanya teman-teman kan udah tahu lah, baratnya nakalnya kita udah tahu deh gitu kan. Kadang yang kita omongin dia belum tentu percaya juga gitu kan. Nah, kadang kita butuh orang ketiga nih, upline kita untuk ngomongin tentang Gen. Makanya kita harus edifikasi nih upline kita. Ya, supaya apa? Begitu dia upline kita jelasin tentang Gen, teman kita nerima gitu. Ya, dibanding kalau kita langsung. Ya, kecuali kita udah pengalaman, kita udah bisa presentasi sendiri, udah oke lah ya. Nah, terus yang ketiga, dalam presentasi itu disitulah kita menemukan mereka mau apa enggak, gitu ya. Jadi jangan pernah kita apa ya, ngejudge duluan gitu ya, menghakimi duluan. Ya, kadang kita udah nulis nih daftar nama, oh ada om saya begini, oh tante saya begini, udah tulis nih. Begitu kita mau presentasi, kitanya udah, kayaknya dia nggak mau nih, ya kan? Kayaknya dia udah banyak duit, kayaknya dia begini, kayaknya begitu. Jangan ya, tetap harus dipresentasi. Karena kalau udah dipresentasi, kita akan dapat dua jawaban nih, ya kan? Iya, dia mau tertarik, ya kan? Dia mau bergabung kah atau mau beli produknya kan? Yang kedua, dia nggak tertarik, gitu kan? Nah, kalau nggak tertarik gimana? Ada lagi caranya, ya. Oke, lanjut. Nah, terus di presentasi juga promosikan acara terdekat, ya kan? Baik dia udah join atau belum, udah beli produk atau belum, tetap promosikan acara terdekat. Misalnya, anggap nih dia udah beli produk gitu ya, beli produk. Oke Pak, nah kebetulan nih hari Rabu besok ada cek kesehatan nih Pak dengan alat canggih di Tanjung Duren misalnya gitu ya, atau di Gading Serpong gitu, atau di Stokis Bekasi misalnya. Nah Bapak ada waktunya kapan nih Pak? Hari Rabu atau hari Kamis nih Pak? Kalau Rabu di Tanjung Duren, kalau Kamis bisa di Bekasi nih Pak. Ini cek kesehatan dengan alat canggih nih Pak, ya kan? Supaya apa? Supaya dia ketemu Gen lagi gitu. Jadi bukan cuma saat kita, ya, bukan saat saat apa namanya deal sama kita beli produk kita, tapi kita arahkan juga ke pertemuan berikutnya. Ya, seperti tadi di awal saya jelaskan, bisnis MLM ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Ya, jadi harus menyambung dan sambung menyambung nih pertemuannya. Makanya setiap kita presentasi diakhiri dengan promosikan acara terdekat. Ya, baik online maupun offline, ya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita presentasi nih, kan tadi ada dua dua apa ya? Ada dua hasil nih, ya kan? Ya atau enggak, gitu kan? Dia nggak tertarik gitu misalnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah follow up. Orang yang udah kita presentasi harus di follow up itu maksimal 2 kali 24 jam. Ya. Kenapa? Kalau lebih dari itu dia udah lupa. Kita kemarin tuh ketemu ngomongin apa, dia udah lupa. Ya, jadi 2 kali 24 jam. Setiap selesai presentasi. Ya. Oke, lanjut. Nah, di follow up ini apa yang kita harapkan nih, ya, apa yang dapat kita temukan saat follow up, ya. Kalau follow up ini kan berarti orang yang sudah kita presentasi ya, baik produknya maupun bisnisnya nih. Mau dia iya ataupun enggak,
ya kan? Tetap dia udah tahu nih tentang gen nih, ya kan? Nah, pas di follow up ini kita bisa temukan hot buttonnya. Nah, lagi-lagi materi khusus follow up ini ada detailnya lagi, ya kita nggak akan bahas detail malam hari ini. Ini intisari-intisarinya aja, ya. Jadi di follow up ini kita temukan hot buttonnya dia apa, ya. Misalnya, oh dia ternyata lagi butuh dana nih, misalnya buat sekolah anaknya atau apa buat pendidikan anaknya gitu ya, atau ada yang lagi sakit misalnya, atau apa nih sesuatu yang dia butuhkan apa nih saat ini. Nah, dari hot button itulah kita bisa gali dan kita bisa cocokin nih bisnis gennya dengan dia gitu ya, entah produknya atau bisnisnya, ya kan? Misalnya nih, begitu kita main ke rumahnya atau ketemu lagi, kita gali, kita ngobrol gitu kan, ternyata oh istrinya lagi sakit, oh suaminya lagi sakit, atau anaknya lagi sakit, ya kan? Langsung aja kita masuk produk, ya kan? Misalnya, aduh kalau sakit itu memang lagi zaman sekarang nih lagi banyak flu, lagi bla 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 segala macam. Kalau saya sekeluarga sih saya pakai ini propolis nano ini lumayan loh, membantu loh buat saya lagi flu 2-3 hari udah kelar kalau pakai propolis, gitu kan? Kita testimoni, ya kan? Jadi kita temukan nih yang dia lagi sedang butuhkan apa. Atau misalnya, oh lagi pusing dia mau bayar sekolah anak misalnya kan, atau mau apalah gitu ya, mau perawatan keluarganya lagi sakit misalnya. Nah kita bisa, oh kebetulan nih, nah dari bisnis gen kamu bisa bisa dapat income tambahan nih, ya harian bahkan. Hari ini kamu ada transaksi, besok langsung masuk rekening. Kan kamu pasti butuh nih uang cepat. Nah gitu ya, ini hot button. Ya nanti detailnya di training berikutnya lah ya tentang follow. Oke lanjut, karena kita terbatas ya waktunya. Nah, di follow up juga itu menjawab keberatan-keberatan dari prospek kita. Kadang orang nggak join ini kan karena banyak ganjelan nih di hatinya kan. Benar nggak? Misalnya, wah harganya mahal. Kan? Ah, ntar saya tanya dulu istri saya, tanya suami saya dulu, misalnya gitu ya. Banyaklah keberatan-keberatan dia gitu ya. Oh, saya kayaknya belum perlu nih. Apalah segala macam. Nah, dalam follow up itulah kita menjawab keberatan-keberatannya. Ya. Jadi misalnya nih, contoh, oh, harganya mahal. Kita bisa jawab, kalau untuk produk dengan kualitas seperti ini, ya kan, dengan nanoteknologi, dengan manfaat yang bisa dirasakan cepat, kayaknya harga segini wajar deh, ya misalnya. Atau misalnya mahal lebih dari apa gitu kan, kita bisa apa namanya ngeles lah gitu ya istilahnya. Jadi sebenarnya di follow up ini lebih banyak kita mendengarkan gitu, mendengarkan apa aja sih keluhan-keluhan dia, keberatan-keberatan dia. Nah kalau kita bisa jawab keberatan-keberatan dia, biasanya langsung langsung goal gitu ya, dia langsung beli atau langsung join. Gitu, ya. Nah, nanti detailnya adalah di training follow up ya. Oke, terus lanjut. Nah, yang paling penting di saat follow up ini adalah closing. Banyak orang udah di presentasi, udah di follow up, tapi takut closing gitu, ya kan? Nah, closing ini sebenarnya prinsipnya itu jangan mau rugi. Karena di setiap kita follow up itu pasti akan ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama nih, oke dia beli, dia join, udah beres lah ya. Kalau dia beli, udah join, arahkan dia ke pertemuan terdekat, ya. Terus yang kedua, dia nolak, saya nggak butuh, saya nggak mau, saya nggak suka, bla 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 segala macam, ya kan. Nah, kalau dia udah nolak, yang ketiga ini prinsipnya jangan mau rugi, ya kan. Kita minta referensinya, gitu ya. Jadi misalnya, saya nggak butuh produk gini segala macam. Oh ya mungkin saat ini ibu nggak butuh, nggak apa-apa. Tapi mungkin ada nggak keluarga ibu yang lagi kena diabetes atau lagi kena sekarang lagi kena apa flu berat misalnya atau lagi sedang punya apalah masalah kesehatan gitu ya. Kira-kira ada nggak saudara ibu atau mungkin tetangga ibu? Boleh bu, saya minta ininya kontaknya nanti saya coba share ini produk ini siapa tahu bermanfaat buat dia gitu ya. Biasanya orang nggak enak nolak 2 kali. Kan dia udah nggak join sama kita nih, nggak mau beli produk, nggak mau join gitu. Kalau kita minta referensinya, biasanya orang nggak enak nolak 2 kali. Ya, nah dari referensi ini kita dapat lagi nih daftar nama kan, buat kita gali lagi. Nanti besoknya kita kontak misalnya, dikasihlah nama tetangganya misalnya gitu ya. Oh nih Bu Anu lagi kena diabetes nih misalnya. Besoknya kita kontak tuh, misalnya katakanlah Bu Ani misalnya. Halo Bu Ani, apa kabar? Saya pernah kan saya dapat nomor Ibu dari Ibu Ibu Siti misalnya gitu ya, atau Bu Yati misalnya. Nah, saya dengar ibu lagi kena diabetes ya bu ya, ini bla 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 segala macam. Kebetulan nih saya juga keluarga saya kena diabetes bu. Nah, dan saya dapat produk bagus banget yang bisa untuk diabetes. Boleh saya sharing ke ibu, gitu ya? Kirim dia tuh ininya
materi tentang diabetes yang ada di konten-kontennya Gen. Ya, itu caranya. Jadi itu yang kita lakukan saat follow up. Jangan pernah mau rugi. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang nolak. Ya, oke, lanjut. Nah, sekali lagi, mau dia join kayak mau enggak kayak tetap kita promosikan pertemuan terdekat. Ya, kenapa? Karena tadi kita bangun dari pertemuan-pertemuan. Karena kalau nanti ada di bawah, oke, lanjut next. Nah, ini menurut bukunya dari Eric Worre ya, namanya GoPro nama bukunya. Jadi closing itu ya umumnya itu terjadi secara statistik ya 4 sampai 6 kali exposure. Exposure itu 4 sampai 6 kali apa ya? Diperkenalkan tentang game gitu ya. Ke expose tentang game. Waktu pertama kali pas saat kita presentasi, kedua pas kita ketemuan lagi nih follow up 2 kali 24 jam. Ya kan? Yang ketiga misalnya dia belum join nih, yang ketiga misalnya saat itu kita ada mau ada cek kesehatan nih misalnya, kita bisa bikin undangan gitu kan, kita mampir ke rumah dia atau ketemuan dia, Bu kebetulan saya lewat sini, ini saya kebetulan ada undangan cek kesehatan, siapa tahu Ibu memerlukan, ya kan, nah, itu berarti udah 3 kali tuh. Yang keempat misalnya kita tinggalin brosur, ya kan, yang kelimanya mungkin saat itu kita balik lagi, oh ya Bu kemarin saya, misalnya kita ninggalin buku ini nih buat dia baca-baca kan, ini kan sebagai alasan kita juga nih, ya habis kita follow up nih Bu, ini baca-baca dulu aja, nanti kapan Ibu udah baca nanti saya lagi gitu ya. Nah begitu kita datang lagi kita ambil lagi nih bukunya nih, ya kan, itu exposure kita lagi tuh, kita ngomongin gen lagi gitu ya. Jadi ini udah rumus nih, umumnya ya rata-rata 4 sampai 6 kali orang terekspos tentang gen pasti dia join, entah dia beli produk ya. Jadi ini udah baku. Jadi teman-teman kalau udah ada panduannya kan teman-teman lebih enak nih. Oh dia nggak join-join, tanya dulu udah berapa kali di follow up, oh, baru sekali ya, berarti belum. Standarnya itu 4 sampai 6 kali. Ya, standarnya tuh, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang dari tadi tuh, ya. Kira-kira teman-teman udah ready belum nih? Ya, start your engine gitu ya. Jadi ibaratnya kalau udah naik mobil nih, ya, udah kenalin nih mobilnya nih. Oh, gasnya sebelah sini, remnya sebelah sini. Oh, speedometernya ini, buat BBM-nya sebelah sini, spion kiri kanan, oke, ya kan? Nah, terus masukin kunci di mana nih? Dia pakai kunci apa nggak pakai kunci nih? Atau keyless? Kan mesti tahu juga nih, ya kan? Nah, begitu udah masukin, hidupin mesinnya, nah teman-teman udah siap jalan. Ya, lanjut. Udah habis ya? Oke, teman-teman. Nah, mungkin sekilas itu sedikit ya sharing singkat dari saya, bagaimana teman-teman bisa menjalankan bisnis gen ini lebih maksimal, terutama buat yang baru-baru bergabung atau baru punya tim yang baru, minimal teman-teman udah ada guideline-nya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah ikutin guideline-nya, nanti teman-teman bisa lebih maksimal, udah lebih apa ya, bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada di lapangan, ya. Dan juga sekalian nanti kita juga kebetulan saya juga ada baru publish buku ya. Nama bukunya itu 10 langkah menjalankan bisnis network marketing yang sukses. Ya, nanti kalau sudah launching teman-teman bisa ini ya, bisa dapatkan bukunya atau ke teman-teman yang lain juga bisa. Nah, itu saya jelasin semua tuh 10 langkahnya, step-stepnya apa yang harus dilakukan kalau mau punya bisnis network yang sukses. Oke ya teman-teman, kita kembalikan ke MC kita Mas Zain. Silakan Mas Zain.